Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Intar Sobarul Syawal dari kelas Sistem Informasi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM atau Customer Relation Management. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, pengertian dari CRM, tujuan dari CRM, komponen-komponen CRM, fungsi CRM, manfaat CRM. Keenam, dan yang terakhir, jenis-jenis CRM. Lanjut, pengertian CRM. Customer Relation Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antar pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah pada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Sistem CRM merupakan proses mengidentifikasi pelanggan potensial, menuntun mereka selama proses penjualan melalui sales funnel, sehingga akhirnya terjadi close deal. Lanjut, tujuan dari CRM sendiri ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antar pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban pada pelanggan. Selanjutnya, ada komponen CRM. Komponen pada CRM yaitu yang pertama, manajemen. Terkait dengan komponen manajemen, berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Yang kedua ada hubungan. Komponen yang berikut ini adalah hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pada customer dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pelanggan. Pada komponen pelanggan ini merupakan orang yang akan sedang dan pernah menggunakan jasa dari perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun perbaikan atau maintenance. Selanjutnya ada manfaat dari CRM. Manfaat dari CRM yang pertama ada mendorong loyalitas pelanggan. Karena CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda.
Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus pada menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Selanjutnya, meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara opsional dengan menerapkan sistem CRM yang tepat. Maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Selanjutnya ada fungsi CRM. Beberapa fungsi dari CRM yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, lalu mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer, lalu melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Dan jenis-jenis CRM. Yang pertama ada CRM operasional. CRM operasional adalah jenis CRM yang paling umum dan populer di antara berbagai jenis industri bisnis. Biasanya, CRM ini sesuai bisnis yang memiliki proses penjualan linear seperti bisnis kecil. Selanjutnya ada CRM analitik. CRM analitik dapat membantu manajemen atau pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Yang ketiga ada CRM strategis. CRM strategis atau CRM kolaboratif dapat membantu perusahaan untuk membagikan informasi pelanggan antar unit bisnis seperti tim sales, tim marketing, serta tim pendukung dan teknis. Dan yang terakhir ada CRM industri. Beberapa penyedia CRM menawarkan tipe sistem CRM yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan industri seperti CRM perhotelan dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.